Ya, terima kasih Smarlis dan Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya, masih menghadirkan salah seorang pelaku UMKM, Ibu Catur Rahmawati, owner bumbu pecel instan Intan ya. Tadi kita udah namanya nih ya, namanya Intan ya. Ini juga untuk pemilihan namanya ini dalam banget ya, ternyata dari Ibu Catur mengatakan bahwa Intan ini nama anak yang kedua ya. Anak Dan cewek satu-satunya. cewek satu-satunya, berarti harapannya ke situ semua gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Tadi ya sudah mencoba berbagai usaha, kemudian jatuhnya ke bumbu pecel instan ini ya. Nah ini gimana Bu? Pada saat memilih untuk usaha dengan bumbu pecel instan ya, ini gimana Bu? Apakah memang langsung diterima oleh teman-temannya Ibu Catur atau gimana Bu? Itu gimana untuk untuk sampai prosesnya bisa sampai diterima begitu? Diterima Ya. masyarakat atau Ya. teman? Teman-teman dan juga masyarakat. Oh, iya. Ya. Enggak, saya pertama tetangga itu beli, ternyata dia suka, bilang enak, Iya. dia bilang begitu. Kayaknya saya bisa deh jualan nasi pecel pakai bumbumu Iya, gitu. iya. Jadi saya kan pede. Oh berarti enak. Terus saya jual di Facebook itu kayak Makassar Dagang, Marketplace begitu. Ternyata orang beli, terus dia beli lagi, saya tambah pede. Wah kayaknya saya ini harus harus apa untuk bisa masuk market pasar modern ya. Saya harus bikin izin ini namanya PERT. Karena kan tidak bisa masuk ke sana kalau tidak ada PERT. PIRT ya. Iya, PERT. Iya. Oke. Kalau saya tidak bikin gitu, saya tidak bisa masuk. Saya bilang begitu. Oke. Terus saya coba-coba bikin. Kan kebetulan gratis. Gratis, cuma bayar labnya saja. Untuk proses ke labnya juga itu berapa lama Bu? Kalau saya itu kebetulan itu hari kan pas COVID, jadi mungkin agak lama. Yeah. Kalau dari PTSP sendiri, begitu saya datang kasih surat langsung dikasih pengantar ke Balai POM. Ke Balai POM itu ke laboratorium. Ke laboratorium itu prosesnya lama 1 bulan. Yeah. Karena kan setiap minggu produk kita diuji, tiap minggu produk kita diuji. Apa saja Bu selain produk, kemudian alat yang digunakan juga Bu ya? Belum prosesnya. Itu sampai di laboratorium masih produk kita. Begitu dinyatakan produk kita aman, terus ada suratnya begitu, produk kita aman dari hal-hal yang berbahaya. Berkasnya dilempar ke Dinas Kesehatan. Nah dari Dinas Kesehatan itu kita di peralatannya, bahannya, kayak dilihat begitu toh, sesuai standar tidak begitu. Setelah itu ditinjau sama Dinas Kesehatan, cara bikinnya, peralatannya, terus bahan bakunya, begitu. Setelah memenuhi syarat itu, kalau kan mereka rapat ini kan ada sekitar 5 orang yang yang meneliti, yang melihat, jadi nanti dirundingkan kembali, berembuk kembali ya. Ini layak tidak mendapat PRT begitu. Setelah itu dirundingkan, kita dihubungi, alhamdulillah Ibu sudah lolos begitu. Nanti suratnya bisa diambil di PTSP begitu. Jadi dari pemberitahuan dari Dinas Kesehatan itu 1 minggu setelah pemberitahuan dari Dinas Kesehatan, kita bisa ambil ke PTSP surat izin PIRT ini. PIRT, izin edar industri rumah tangga ya. Oke. Bu, pada saat memulai bumbu pecel instan ini, itu modal yang digunakan berapa Bu? Saya itu hari terus terang Mbak, itu hari saya itu dikasih kakak saya yang di Jakarta itu uang 1 juta. Ya. Saya pakai beli mesin. Saya memang pertama saya bilang saya harus punya mesin sendiri, karena kalau saya giling di pasar tidak higienis. Iya benar. Iya betul Mbak. Kita semua kan jual makanan. Beragam. Iya. Beragam produk di situ betul. Diolah ya. Karena saya jual makanan harus higienis supaya bisa tahan lama. Tahan lamanya kan dari itunya Mbak. Prosesnya ya. Jadi saya beli gilingan yang kecil yang kayak blender begitu, gilingan harga 750, yang 250 itu saya pakai beli bahan. Waktu itu beli kacang, beli gula, beli plastik, cetak stikernya begitu. Dari situ tadinya cuma 1 kilo itu 1 minggu
1 minggu tuh produksinya 1 kilo. Ya. Itu kadang 2 minggu ya, namanya orang baru kan belum memulai kenal ya. ya. Saya tawar-tawarkan di pasar tradisional, pada ditolak Mbak. Apa alasannya, Bu? Alasannya mahal begitu. Tapi rasanya beda loh Bu, enggak sama. Itu saja yang dari Jawa cuma 3.000, sudah besar isinya. Jadi memang ibu juga sempat ini ya memasarkan secara ke pasar-pasar tradisional begitu ke ya. orang yang jual-jualan itu. Karena kan saya pikir begini, kalau saya jual di kelas menengah ke bawah itu kayaknya lebih peredaran uangnya kan lebih cepat. Ya. Pikiran saya waktu itu begitu. Peredaran uangnya lebih cepat, apalagi kalau kemasan murah misalnya yang 5.000 begitu. Ya, biar untung karena sedikit lebih terjangkau. biar untung sedikit, yang penting cepat perputaran lebih uangnya. terjangkau. Ya. Ternyata saya jual harga 5.000 itu tapi dengan isi yang sedikit karena kan pemakaian bumbunya banyak. Sedangkan yang dari Jawa itu yang merek itu dia isinya banyak. Harganya katanya cuma 3.000. Saya nggak bisa jual harga begitu karena saya hitung kan pasti rugi, kan kita nggak mau rugi kan. Dia bilang mahal terlalu ditolak. Terus saya tetap di pasar. Terus pas ikut pelatihan itu, di pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi, saya bertanya sama mentor yang kok saya selalu ditolak begini ya. Terus mereka bilang begini, ya udah berarti itu bukan pasarmu. Kamu konsentrasi aja di pasar modern. Kalau memang hargamu memang kan sesuai harga itu sesuai rasa. Jadi lupakan mutu kualitas gitu ya, Bu ya. Jadi lupakan saja itu pasar tradisional, kamu tetap fokus pada ininya pasar produkku. Modern. Tetap pada ya kamu coba tawarkan di saja di mana? Market di pasar-pasar modern. Setelah ada ini PRT, saya pertama ke Baji Pak Mai. Ya, ini semakin menumbuhkan semangat juga, semakin percaya diri gitu ya. Ya berkat ikut-ikut pelatihan yang diadakan pemerintah. Dinas Koperasi sangat membantu. Ini juga menginspirasi nih ya untuk para pelaku usaha yang mendengarkan kita di sore hari ini ya. Betul. Jadi gimana Bu perjuangannya nih setelah mendapatkan izin edar industri rumah tangga, terus Ibu ke salah satu swalayan modern di Makassar ini, itu Ibu menawarkan lagi? Saya menawarkan produknya Ibu ya. Ibu. Itu gimana Bu? Itu masih Tolak juga. Dibilang bukan mahal. Bukan masih dibilang mahal. Itu yang dari Jawa segini loh. Masa kamu dari sini mahal begini? Masa minta diturunkan harga lagi? Terus kasih sama lah dengan itu, enggak bisa Bu karena rasa memang beda. Saya bahkan bumbu banyak, saya bilang begitu. Ibu tetap bertahan ya? Iya. Terus begini, pokoknya dia maunya harganya sama. Terus nanti pembeli enggak mau karena yang dari sana saja harganya murah, kok kamu mahal. Tapi saya bilang begini, biarlah Bu yang menentukan nanti konsumen. Karena ada harga pasti ada rasa. Coba Ibu dulu ambil sedikit saja dulu. Untuk coba gitu ya, tes pasar dulu yang penting ada bagaimana nanti responnya konsumen bagaimana. Saya bilang begitu. Kalau memang kita lanjut, kalau enggak ya saya mundur, enggak apa-apa. Akhirnya Ibu memilih ya beberapa pasar modern ya. Akhirnya ngambil Bu. Alhamdulillah Mbak. Ngambil ternyata beberapa... dalam 1 minggu itu yang saya kasih habis. Terus dia pesan lagi dan ternyata suka alhamdulillah ternyata disuka sama masyarakat Makassar. Akhirnya saya bertambahlah pasar modern yang saya masuki. Tapi masih ada yang ditolak juga sih Mbak. Gak apa-apa Bu. Itu kan jadi pembelajaran juga gitu ya. Jadi sekarang yang bermitra dengan Ibu Catur ini ada berapa tempat Bu? Ada selain di secara online gitu ya. Secara offline juga dilakukan ya. Ada berapa tempat Bu? Saya ada di Baji Pak Mai, Toko Ektong, Benteng Mart, terus Gelail Makassar, Gelail Gorontalo, Gelail Timika. Itu ada banyak tempat Bu ya. Iya, terus di Wamena juga ada. Baik. Jadi itu ya, smart listeners, itu beberapa tempat ya yang diajak untuk Anda juga bisa mendapatkan bumbu pecel intan ya dari Ibu Catur Rahmawati ya. Tadi 1 kilo ya bikinnya Bu ya. Iya. Lambat laun itu bertambah lagi, berapa kilo jadinya? Bertambah 2 kilo. 2 kilo. Ya. Terus bertambah lagi 5 kilo. Alhamdulillah sekarang
20 kilo. 20 kilo. Bu, kalau kita membuat bumbu pecel gitu, tantangannya apa sih, Bu? Itu tantangannya itu tadinya itu bahan baku. Bahan baku ya. Iya, kadang kayak gula. Tapi kadang, kalau seumpamanya ini, Bu, kalau untuk pecel itu kan yang terkenal dari Jawa Timur. Iya. Memang asalnya dari Jawa iya, Timur ya, Jawa Bu, ya? Timur pecel. Kalau kita tidak agak sedikit mengubah karena disesuaikan dengan lidah orang Makassar gitu kan. Kalau yang aslinya itu seperti apa, Bu, untuk bumbu pecel itu? Kalau yang aslinya kan kencurnya lebih banyak, berasa. Iya. Terus manisnya legit, manis sekali. Itu pakai Gula merah. Ya. Gula merah. Jadi saya kurangi gula merahnya, kencurnya juga saya kurangi supaya bisa diterima masyarakat sini. Ternyata orang sini yang tadinya pasar saya orang Jawa yang ada di sini. Iya. Karena berhubung tetangga yang banyak orang sini Makassar, suka, makanya mereka juga ya alhamdulillah. Tapi mereka kasih masukan. Ada masukan juga kan? Apa yang jangan masukannya, terlalu Bu? kencur dong, nggak enak kalau kencur, rasanya lain-lain. Biasanya kalau orang Jawa itu dikunyah-kunyah aja, Bu, ya, kalau kencur ya. Sebagai obat kan. Obat. Oke, jadi ada masukan ya. Iya.